Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani di Jemaat GKE Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 Oktober tahun 2022, saya beri judul Doa dan Respons dengan teks Alkitab dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, puji syukur hanya padamu ya Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menolong dan mengurapi hamba-Mu ini, agar dimampukan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Demikian juga warga jemaat yang akan mendengarkannya. Kiranya diberikan kemampuan melalui pertolongan Roh Kudus, agar dapat mengerti dan melaksanakan di dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami, seraya membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia ibarat sebuah perjalanan. Berkaitan dengan hal itu, sebenarnya apa sih bagian terpenting dari perjalanan hidup ini? Apakah prosesnya atau tujuan akhirnya? Pada bacaan firman Tuhan hari ini, Yesus tidak hanya mengajar tentang alur perjalanan hidup, melainkan juga memberikan contoh bagaimana kita dapat menyelesaikan perjalanan iman dengan baik dan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Peristiwa di Taman Getsemani memberikan gambaran bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang berada pada situasi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Ada pergumulan yang sedang dialami oleh Yesus. Lukas pun menggunakan istilah agonia untuk mendeskripsikan penderitaan secara batin. Peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Yesus menderita karena sebentar lagi ia akan berhadapan dengan cawan murka Allah akibat menanggung hukuman dosa manusia. Sementara para murid juga akan mengalami duka cita. Pergumulan ini bisa saja memicu munculnya kesulitan-kesulitan yang berpotensi mengacaukan perjalanan pelayanan mereka, sehingga menjadi stagnan. Saudaraku yang terkasih, peristiwa di Taman Getsemani juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan bersama Tuhan tidaklah hanya diwarnai dengan langit yang cerah dan jalan yang rata. Ada kalanya kita harus menempuh jalan yang terjal dengan langit yang gelap. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat ini ada saudara atau kerabat kita atau bahkan diri kita sendiri sedang menghadapi situasi yang sulit. Entah itu situasi sulit akibat pasca pandemi, kurangnya komunikasi dengan keluarga, atau bisa juga karena adanya ancaman resesi ekonomi. Dalam keadaan yang demikian, maka firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk senantiasa waspada agar tidak kehilangan daya dan tidak berputar-putar pada situasi yang sulit. Mari kita perhatikan kembali ayat 40 dan ayat 46. Secara tegas dan jelas pada ayat tersebut, Yesus mengingatkan kepada murid-Nya dan juga kepada kita untuk berdoa. Yesus juga telah memberikan teladan yang benar. Dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun, ia berdoa kepada Bapanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kehidupan ini kita akan menemukan hal-hal yang beraneka ragam dan dinamis. Hal-hal tersebut bisa saja menguras pikiran dan perasaan emosional kita, sehingga membuat kita menjadi stagnan dan tidak berkembang. Pada kesempatan ini, melalui voice note renungan, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai menjadikan doa sebagai bagian dari gaya hidup orang Kristen. Doa harus menjadi rutinitas yang terutama dan yang pertama. Doa hendaknya dilakukan setiap waktu, baik waktu suka ataupun waktu duka. Ketika kita berdoa, maka kita diberi kemampuan untuk merespons berbagai situasi dengan tepat. Jadi saudaraku, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak dan kita menaikkan syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar dan memahami pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh termatrai dengan baik di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini dengan penuh kasih dan ketulusan, kami mau doakan saudara-saudari terkasih kami, Jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Kami berdoa agar mereka senantiasa hidup dalam kesatuan hati, sehingga mereka terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada warga jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk, agar mereka sehati sepikir, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik, dengan benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Serta seluruh warga jemaat diberikan kemampuan untuk selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan pengharapan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami pun juga hendak menyatakan syukur kepadamu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu menghiasi kehidupan kami. Kiranya segala hal yang telah Tuhan beri, yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dapat membuat kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Dengan ketulusan hati, dengan rendah hati, kami juga mau doakan negeri ini. Kami doakan para pemimpin negeri ini, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Secara khusus pemerintahan yang ada di daerah Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sekarang ini memegang kuasa dan jabatan pada instansi ataupun lembaga pemerintahan. Kiranya hikmat surgawi senantiasa menyertai mereka, agar mereka mampu mengemban tugas dan melaksanakan tanggung jawab dengan benar di mata Tuhan. Pun demikian juga untuk saudara-saudari terkasih kami yang mengabdikan diri pada lembaga swasta dan yang berwirausaha. Kami menyerahkan segala hal yang ada di dalam kehidupan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun dan merancangkan rancangan damai sejahtera. Engkau yang membentuk kami, Engkau pula yang akan memulihkan kami di setiap musim kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berseru, kami berdoa dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.